Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wala haula wala quwata illa billah. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kita bersyukur kepada Allah karena di kesempatan pagi hari ini kita bisa kembali melanjutkan sesi rehat subuh kita dengan topik pembahasan kearifan lokal untuk membela penyimpangan. Dan nanti kami undang juga para pemirsa yang ingin bertanya untuk berdiskusi, bisa bergabung melalui layanan 081-2244-4344 atau mengirimkan pesan melalui 081-221-567-890. Baik, kita sapa terlebih dahulu guru kita Ustadz Aminur Baiz. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat? Alhamdulillah. Masya Allah. Ngantuk tadi? Ngantuk? Masya Allah. Enggak, insya Allah segera. Enggak ya? Masya Allah. Alhamdulillah. Kearifan lokal ya? Kearifan lokal. Apa yang dimaksud dengan kearifan lokal? Mungkin Pak Arif yang di lokal. Masya Allah. Jadi kita sedang menyinggung sebuah istilah yang umum di masyarakat, yang mereka sebut dengan kearifan lokal atau local wisdom ya. Dan nampaknya kalau kita cari-cari di beberapa definisi, belum ada keterangan yang baku mengenai batasan itu bisa disebut kearifan lokal. Tapi kalau saya baca intinya gini, mereka menyebut itu adalah sebuah pengetahuan yang dimiliki oleh masyarakat, kemudian tatanan, ini ada salah satu yang menyebutkan pandangan hidup dan ilmu pengetahuan serta berbagai strategi kehidupan yang berwujud aktivitas yang dilakukan oleh masyarakat lokal dalam berbagai masalah untuk memenuhi kebutuhan mereka. Jadi kearifan lokal itu bisa bentuknya adalah pekerjaan karena tujuannya adalah untuk memenuhi kebutuhan mereka. Bisa bentuknya pekerjaan, bisa bentuknya pengetahuan tentang lingkungan, termasuk juga bentuknya bagaimana cara mereka berinteraksi dengan sesama, yang itu berbeda-beda antara satu daerah dengan daerah yang lain. Sehingga termasuk ketika orang itu berada di daerah laut misalnya, maka mencari ikan dengan menggunakan metode yang mereka punya, fasilitas yang mereka punya, itu bisa disebut bagian dari kearifan lokal. Termasuk ketika mereka mengenali tanda-tanda bahaya. Di sini nanti pas musim ini akan ada ombak yang besar. Musim ini lautnya bagus. Kemudian ini ada sungai, di sini ada buaya. Apa yang harus dilakukan orang ketika mau menyeberang? Itu bagian dari kearifan lokal. Dia mengenali lingkungannya dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan dia dan menjawab berbagai masalah. Termasuk juga ketika interaksi yang mereka lakukan. Sehingga dalam poin ini mereka ketika hari raya apa yang harus dilakukan, saat mereka bertamu apa yang harus dilakukan, ini masuk kategori kearifan lokal. Begitu. Baik, sebenarnya kalau kita lihat seperti itu jadinya cakupannya cukup luas Ustaz ya. Cakupannya cukup luas. Jadi tidak hanya berkisar masalah budaya, kearifan lokal juga menyangkut masalah bagaimana mereka bisa bertahan hidup di lingkungan tersebut. Orang yang tinggal di hutan, tentu mereka punya pengetahuan berkaitan dengan lingkungan hutan. Yang itu mungkin tidak dimiliki oleh mereka yang berada di kota. Orang yang berada di kota, dia punya pengetahuan berkaitan dengan bagaimana mempertahankan hidup di kota. Yang itu tidak dimiliki oleh mereka yang tinggal di daerah. Sehingga kearifan lokal termasuk juga adalah local knowledge yang dimiliki oleh seseorang agar dia bisa survive ya, bertahan hidup di lingkungan tersebut. Baik, berarti kalau secara prinsip aslinya ya kearifan lokal ini sah-sah saja Ustaz ya. Maksudnya nggak ada hal-hal yang bermasalah. Tidak ada yang menyimpang selama itu adalah masalah yang mubah dan tujuannya dalam rangka untuk mewujudkan kehidupan yang ideal. Kembali ke topik Ustaz, kaitannya dengan
pembelaan gitu ya. Ada hal-hal yang mungkin di state secara tegas oleh syariat ini menyimpang. Syariat bilang ini pelanggaran. Tapi kemudian masyarakat mengatakan enggak. Ini dibiarkan saja, atau setidaknya kita jangan bilang itu pelanggaran lah gitu ya, atau jangan bilang itu penyimpangan. Dalih ataupun dasar pemikiran yang dipakai adalah ya itu adalah kearifan lokal kita gitu ya, atau itu mungkin ya masyarakat sudah terbiasa dengan hal-hal semacam itu. Nanti apa kata orang ya, bahkan itu yang mungkin bisa kita lihat ini lebih kayak ke harga diri mungkin saja. Jadi kayak pride gitu ya. Jadi ini jati diri kita hilang nanti kalau kemudian local wisdom tadi ataupun kebiasaan itu harus ngalah sama aturan syariat lah dalam hal ini yang lain. Jadi ada semacam ketidakrelaan barangkali seperti itu, Ustaz. Karena ya ini bicara harga diri gitu ya. Identitas lah jadinya seperti itu. Itu gimana jadi? Kalau kita berbicara tentang masalah identitas ya, memang masing-masing lingkungan punya identitas. Tapi mempertahankan penyimpangan itu mempertahankan identitas yang buruk. Karena penyimpangan itu penyakit. Kalau saya punya penyakit tertentu, maka seharusnya adalah saya obati. Baik berkaitan dengan penyakit fisik maupun berkaitan dengan penyakit non-fisik. Masyarakat yang pernah hidup di masa Nabi Lut alaihissalam, mereka punya penyakit yang sangat menakutkan, yaitu sesama jenis, suka sesama jenis, dan itu jadi kebiasaan mereka. Bahkan disebutkan dalam Al-Quran, mereka dalam melakukan praktek kemungkaran itu dilakukan secara terang-terangan di tempat yang terbuka, ya. Yang disebutkan oleh Allah Ta'ala dalam Al-Quran dengan di daerah Nadi. Wa ataitum fi nadikumul munkar fi nadikum. Di surat Al-Ankabut ayat 29, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan perkataan Nabi Lut alaihissalam, "A'innakum lata'tuna ar-rijala wa taqta'una as-sabila wa ta'tuna fi nadikumul munkar." Anda perhatikan kalimat wa ta'tuna fi nadikumul munkar. Kalian mendatangi kemungkaran itu fi nadikum. Nadi itu tempat berkumpulnya orang. Sehingga mereka berbuat maksiat seperti itu terang-terangan. Dilakukan di tempat umum, dilihat banyak orang, mungkin sambil kebangga, menjadikan itu sebagai kebanggaan, sambil ketawa-ketawa. Sehingga saat ditanya oleh atau saat diingatkan oleh Nabi Lut alaihissalam, mereka mengatakan bahwa kami sudah punya kebiasaan seperti ini. Kami sudah punya kebiasaan seperti ini, kenapa kalian larang? Kenapa kamu larang, wahai Nabi Lut? Dan rata-rata para nabi itu seperti itu. Pada saat mereka melarang kaumnya berdalil, ini sudah menjadi kebiasaan kami sejak dulu. Maka kebiasaan yang buruk itu dibela oleh masyarakatnya dengan alasan ini sudah jadi budaya bagi kami. Padahal itu penyimpangan. Kehadiran Nabi ini adalah membenahi mereka. Dibolehkan bagi mereka untuk melakukan aktivitas yang halal, bagian yang haram ditinggalkan. Tapi ternyata pada saat para Nabi itu berdakwah, mereka nggak terima demikian. Jadi jika dikatakan bahwa dengan keberadaan kearifan lokal itu berarti kita menjaga identitas, ya kalau itu adalah sebuah kearifan lokal yang tidak bermasalah, tidak ada penyimpangan, silahkan dipertahankan. Tapi kalau itu penyimpangan, itu penyakit. Dan sesuatu yang menjadi penyakit seharusnya diobati, bukan dibiarkan. Meskipun dia beralasan itu adalah sebagai kearifan lokal. Nah, di sini saya sebutkan penggunaan istilah yang salah, yang itu pernah disebutkan oleh Nabi SAW. Dalam hadis dari Abu Malik Al-Asy'ari radhiyallahu anhu di halaman 306 ya. Nabi SAW bersabda, "La yashrabanna nasun min ummati al-khamra yusammunaha bighairi ismiha." Sungguh ada beberapa orang di antara umatku yang minum khamr dan mereka menyebut dengan nama yang lain. Sehingga mereka tidak sebut itu sebagai khamr karena nama ini menakutkan.
Semua orang tahu ini bermasalah, ini penyimpangan. Akhirnya minuman keras itu dikasih nama yang lebih friendly, ya, yang lebih dekat dengan masyarakat dan seterusnya. Dan itu semua adalah bagian dari strategi untuk mendekatkan maksiat di tengah masyarakat. Padahal penggunaan nama ini salah. Maka jika sebuah penyimpangan disebut sebagai kearifan, ini salah nama. Ini bukan kearifan, ini penyimpangan. Makanya tidak boleh bentuk praktek penyimpangan kita bela dengan alasan itu sebagai kearifan lokal. Wallahu a'lam. Baik. Mungkin ini Ustaz ya, kalau sebagian beranggapan itu adalah cara kita mendekat ke masyarakat, mengambil hati mereka, apalagi kan kita mungkin sebagai pendakwah atau ingin mengajarkan masyarakat. Ini masyarakat misalkan tidak sholat atau mungkin ada hal-hal lain yang itu bentuknya pelanggaran juga. Nah, kita kan butuh mendekat nih ke mereka untuk menyapa mereka, mengambil hati mereka. Kayak dakwah itu gimana, Ustaz? Jadi berdakwah itu mendidik, bukan mengikuti apa kemauan masyarakat. Kalau berdakwah itu harus mengikuti semua yang dimaui oleh masyarakat, fungsi pendidikan itu jadi nggak ada. Makanya ketika Nabi SAW ditawari oleh masyarakatnya, Muhammad, kamu pengen apa? Kalau kau pengen jadi raja, kami akan jadikan kamu sebagai raja Arab. Kalau kau pengen punya harta yang banyak, kita akan kumpulkan seluruh harta kami, akan kita kasihkan ke kamu. Kalau kau pengen wanita yang cantik, kita akan sediakan wanita yang cantik dan bisa jadi istrimu. Tapi Nabi SAW menolak itu semuanya. Karena mereka memberikan syarat. Dengan syarat kau tinggalkan dakwah ini, kau akan kami berikan itu semua. Subhanallah. Rasulullah SAW dalam posisi sebagai pendidik umat mendapatkan penawaran seperti itu. Beliau tidak mengatakan ini bagian dari pendekatan untuk masyarakat, tidak. Tapi ini kemaksiatan yang ditawarkan oleh masyarakat, penyimpangan yang ditawarkan oleh masyarakat, sehingga beliau SAW menolak semua itu. Karena itu seharusnya seorang dai dia bisa mengambil sikap bukan mengikuti apa kemauan masyarakat, tapi mengarahkan apa yang menjadi kemauan masyarakat. Ini kemauan yang nggak benar, kita beritahu, nggak boleh yang kayak gini. Kamu kalau punya kemauan kayak gini harus ditinggalkan, yang benar seperti ini. Ini ada penyimpangan berkaitan dengan aktivitas mereka. Maka kita jangan malah terlibat di situ. Seharusnya kita punya target bagaimana mengubah itu. Maka yang kita lakukan adalah memberikan nasihat kepada mereka untuk meninggalkan penyimpangan itu, bukan terlibat dan bahkan menjadi bagian dari penyimpangan itu. Dan dakwah dengan cara seperti ini tentu saja menjadi dakwah yang tidak berkah, bahkan bisa jadi nggak ada hasil. Karena yang terjadi betul ada kedekatan antara si dai ini dengan masyarakat. Dia bisa bergabung. Cuman masalahnya fungsi pendidikannya jadi hilang. Penyimpangannya nggak berubah, sehingga tidak ada pertambahan disebabkan karena proses kehadiran dia dalam berdakwah. Apa yang bisa diharapkan? Dan seharusnya ya kalau sebatas bergabung dengan masyarakat, ada banyak pilihan. Seharusnya dia memilih bagian yang halal. Ada berapa budaya sih di masyarakat saya? Saya mengenali misalnya. Di sini ada beberapa budaya. Satu, mereka suka nyekar di kuburan misalnya. Budaya dengan kuburan itu banyak. Yang kedua, ada budaya mereka senang kerja bakti. Yang ketiga, ada budaya ini, ada budaya itu. Sehingga ada beberapa pilihan budaya. Saat ada beberapa pilihan budaya, memilih yang mubah, kemudian tidak ikut terlibat dalam yang haram, itulah pilihan yang terbaik. Seharusnya dia bisa mengklasifikasi. Di masyarakat ini ada sekian budaya, dari situ dia bisa tahu bagian mana yang harus dia pilih. Dalam rangka untuk membatasi diri agar tidak terjebak dalam perbuatan maksiat sebagaimana dilakukan oleh masyarakat.
Wallahu alam. Baik, Ustaz. Nanti berarti kalau sama-sama kaku tadi, Ustaz ya. Ini kan jadi nggak ketemu, Ustaz ya. Masyarakat dengan kearifan lokalnya bilang, ya ini kebiasaan kami begini, Pak. Gitu ya. Pokoknya ya begini, ini dan ini nggak masalah. Kita udah dari dulu juga begitu, gitu ya. Sementara nanti kalau dai-nya mau ngajak, dia nggak bisa ditawar juga, Pak, mohon maaf kalau ini penyimpangan, ini pelanggaran. Akhirnya kan ada potensi dia nggak disukai masyarakat, Ustaz ya. Maksudnya masyarakatnya mungkin besar kemungkinan akan menolak gitu ya, atau tidak disukai. Berarti itu bukan sesuatu yang salah, Ustaz ya? Ya mungkin kalimatnya tidak harus frontal ya. Dia bisa menggunakan pendekatan dari sisi yang lain, secara bertahap. Sehingga saat mengingkari kemungkaran, dia lakukan secara bertahap. Bedakan begini ya, menyampaikan materi secara bertahap dengan mengingkari kemungkaran secara bertahap. Kita menyampaikan materi secara bertahap itu sesuai dengan kemampuan orang dalam menjangkau. Misalnya, saya ngajar tentang fikih. Ngajar tentang fikih itu kan bertahap. Toharoh dulu, habis toharoh baru sholat, habis sholat baru masalah zakat. Sehingga ketika di masyarakat yang itu mulai dari nol, kemudian saya langsung menyentuh bagian atas, mungkin mereka akan kesulitan. Langsung membahas masalah sholat istisqa, sholat kusuf, sholat apa lagi. Padahal mereka aja sholat wajib aja belum ngerti. Maka kita lakukan secara bertahap. Sudah? Nah, Anda lakukan pendekatan ke masyarakat melalui materi dakwah yang kira-kira bisa diterima oleh semuanya dulu. Sehingga saat Anda hadir, dai ini tidak langsung mengingkari sisi penyimpangan yang ada di masyarakat itu. Dia belum dikenal. Dia belum punya masa. Mungkin masih banyak orang yang dalam posisi terjebak dalam kezaliman tadi atau perbuatan penyimpangan tadi. Nah, dengan menggunakan metode ini, saat dia sudah mulai banyak atau punya masa di masyarakat, bertahap dia merambat ke daerah penyimpangannya. Nah, seperti ini kan dai harus tahu ya, masalah skala prioritas, kemudian batasan apa yang harus dimiliki saat dia berdakwah. Wallahu a'lam. Baik, Ustaz. Berarti kita bisa simpulkan kalau ada penyimpangan itu tidak bisa dilegalkan hanya karena kebiasaan ataupun kearifan lokal gitu, Ustaz. Jelas itu tidak boleh, karena yang namanya hukum syariat, dia tidak menyesuaikan budaya yang ada, tapi seharusnya budaya itu menyesuaikan hukum syariat. Saya pernah dapat pelajaran begini, hukum yang lebih tinggi itu harus jadi rujukan terhadap hukum yang lebih rendah. Dan seorang mukmin menyadari bahwa hukum yang paling tinggi adalah hukum syariat. Maka hukum yang berada di bawahnya seharusnya menyesuaikan. Nah, kalau kemudian ada hukum di bawahnya yang bertentangan dengan hukum syariat, maka hukum di bawah tidak diberlakukan. Sebab dia kalah dari sisi usia, ya. Yang kedua, kalah dari sisi sumber keautentikan. Maka dalam hal ini, ketika hukum dalam masalah dunia itu dia sesuaikan dengan hukum syariat, insya Allah akan bisa sejalan dengan harmonis. Wallahu a'lam. Baik. Bagaimana kita menanggapi ini, Ustaz? Kan ada sebuah prinsip ya, al-adah muhakkamah itu saja. Artinya adat itu juga bisa dijadikan standar untuk menetapkan hukum dalam syariat gitu ya. Tapi tadi kita statekan bahwa nggak bisa, kebiasaan itu nggak bisa jadi penentu gitu. Tapi sementara ada juga ya bahwa kebiasaan itu sama syariat diakui gitu, diakomodir bahwa ini gimana keputusannya, cek kebiasaan masyarakat. Ini gimana ketentuannya, lihat standar masyarakat. Nah itu kan berarti sebenarnya kebiasaan arifan lokal juga bisa jadi ukuran, Ustaz. Itu gimana? Di poin yang kelima itu saya bahas. Kaidah penggunaan urf atau kebiasaan sebagai standar. Kaidah al-'adah muhakkamah itu tidak membenarkan kebatilan. Sehingga salah paham ketika ada orang yang memahami kaidah ini dalam rangka untuk membenarkan kebatilan di masyarakat.
Ini sudah jadi budaya mereka. Maka budaya itu yang menentukan hukum. Oleh karena itu dibiarkan. Kalau seperti itu berarti kan masyarakat nggak butuh syariat. Karena semua punya budaya. Jawa punya budaya, Kalimantan punya budaya, nanti di Sumatera punya budaya. Masing-masing punya budaya. Cukup dengan hanya satu kaidah. Al-adah, muhakkamah. Udah ikuti tradisi kalian masing-masing. Terus fungsi syariat ada di mana? Sudah nggak berlaku lagi. Sehingga pada saat orang itu menganggap bahwa semua bentuk kearifan lokal atau semua bentuk adat dan budaya itu bisa dipertahankan, berarti agama tidak dibutuhkan. Sehingga cukup dengan hanya satu kaidah agama turunkan, al-adah muhakkamah, apa yang menjadi kebiasaan itu maka dia yang menentukan hasil, yang menentukan hukum. Berarti orang tidak butuh syariat. Wallahu a'lam. Baik. Berarti bagaimana pemahaman yang benar Ustaz untuk penerapan ataupun cara pakai kaidah ini? Jadi supaya nanti nggak orang serampangan gitu ya, ataupun asal bilang, oh ini sudah adat dan adat muhakkamah. Penggunaan kaidah ini yang benar adalah dalam masalah yang istilahnya, secara istilah disebut oleh syariat. Misalnya penyebutan di sini saya sebutkan fattiba'um bil ma'ruf. Al-ma'ruf ini istilah yang disebutkan dalam Al-Qur'an. Lalu batasan al-ma'ruf itu seperti apa? Fattiba'um bil ma'ruf, maka hendaknya dia mengikuti dengan cara yang baik. Mengikuti dengan cara yang baik. Jadi ketika ada orang yang membunuh orang lain dengan cara tidak sengaja, lalu keluarga korban memaafkan, Allah Subhanahu, dan mereka minta syarat ya, Allah Subhanahu wa taala mengajarkan fattiba'um bil ma'ruf. Kamu ikuti keinginan dia dengan cara yang baik. Beliau minta apa? Minta ini, baik. Fattiba'um bil ma'ruf. Nah, sehingga definisi bil ma'ruf di situ dikembalikan kepada uruf. Maka keluarga korban kalau kemudian dia minta kepada pembunuh, tolong sediakan kami kapal pesiar. Nah, itu tidak bil ma'ruf. Sediakan kami mobil Rubicon. Tidak bil ma'ruf. Kenapa? Terlalu tinggi. Ya, sehingga dalam hal ini dia bisa memenuhi persyaratan itu sesuai dengan bil ma'ruf, hal yang sewajarnya. Contoh yang lain misalnya, wa ashiruhunna bil ma'ruf. Pergaulilah istri kalian dengan cara al-ma'ruf. Bagaimana standar berinteraksi dengan istri yang masih bisa disebut bil ma'ruf? Nah, itu dikembalikan kepada adat dan budaya. Nilai nafkahnya berapa? Kemudian bagaimana cara hidup bersama suami istri yang ideal menurut masing-masing budaya? Itu bil ma'ruf, dan itu dikembalikan kepada masing-masing pemahaman masyarakat. Wallahu a'lam. Baik Ustaz. Berarti di sini kita bisa simpulkan Ustaz ya. Ada hal-hal yang di situ syariat kasih izin untuk tadi kearifan lokal bermain ataupun berperan. Misalkan seperti tadi standar interaksi gitu ya. Silakan nggak apa-apa lihat acuannya ke kebiasaan. Tapi ada ranah-ranah yang nggak bisa nih pakai acuannya kebiasaan gitu saja. Prinsipnya gini, ada istilah atau pernyataan yang disebutkan dalam syariat, tapi tidak ada definisi yang detail. Maka istilah ini dikembalikan kepada uruf di masyarakat. Misalnya, kita diperintahkan oleh Allah berbakti kepada kedua orang tua. Wa bil walidaini ihsana, berbuat baiklah kamu kepada kedua orang tua. Bagaimana standar berbuat baik kepada orang tua? Jawabannya sesuai kebiasaan. Mengikuti kebiasaan. Urufnya gimana? Orang disebut berbuat baik kepada orang tua itu kalau berkunjung berapa lama, berapa pekan sekali atau berapa bulan sekali, itu beda-beda antara satu wilayah dengan wilayah yang lain. Sehingga budaya di sini bisa jadi standar. Misalnya ya, kalau ada anak yang tinggal di sebuah kampung dan tidak jauh dari orang tuanya, mungkin cuma 100 meter.
atau bahkan bisa ditempuh dengan jalan kaki. Tapi anak ini ketemu orang tuanya sebulan sekali, kira-kira gimana? Kelamaan. Hah? Kelamaan. Mungkin bisa disebut sebagai anak yang nggak perhatian. Tempat kamu dengan orang tuamu cuma 100 meter, bisa dijangkau jalan kaki, sepedaan aja sampai untuk anaknya. Tapi masa ketemu orang tuanya sebulan sekali? Ini akan berbeda dengan orangnya berada di Jogja, sementara orang tuanya di Rohil. Butuh waktu berapa jam? Pesawat 2 jam. Pesawat 2 jam sampai Pekanbaru. Lalu naik kendaraan? Bisa 3-4 jam lagi. 3-4 jam lagi. Nah, yang kayak gini karena menuntut waktu yang lama dan biayanya besar, maka mungkin orangnya tidak pulang selama 3 bulan, 4 bulan, ditoleransi. Sebab dia berada di tempat yang jauh. Nah, seperti itu yang kita maksud bahwasanya adat bisa menjadi penentu dalam pendefinisian sebuah istilah yang Al-Quran atau hadis tidak memberikan penjelasan. Wallahu a'lam. Kita sapa pemirsa atau lanjut, Ustaz? Baik, boleh kita berikan kesempatan bagi pemirsa. Nah. Baik. Demikian para pemirsa untuk sesi materi, nanti kita akan coba buka diskusi dan tanya jawab. Namun sebelum itu kita break sejenak dengan jeda berikut ini. Atas kemudahan dari Allah Ta'ala, Umroh bareng ANB bekerja sama dengan Travel Nur Ramadan Wisata akan menyelenggarakan Umroh Akbar bersama Ustadz Amin Nurbait dan Ustadz Wira Mandiri Bahrun dengan biaya mulai 29,9 juta untuk kuart. Jamaah akan mendapatkan fasilitas Hotel Bintang 5 Aska As-Safa atau Staraf di Mekah, Hotel Concordar Al-Khair Staraf di Madinah. Info selengkapnya silakan kunjungi medsos kami, Facebook Umroh bareng ANB, Instagram ANB Umroh, atau melalui customer service kami 0812 9090 4331. Umroh bareng ANB, beribadah dengan ilmu. Baik, para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, kami undang untuk bergabung ke interaktif melalui layanan 081224443344 atau bisa mengirimkan pertanyaan melalui pesan di nomor 081221567890. Baik, ini sekarang sudah ada pertanyaan yang masuk, kita coba bacakan terlebih dahulu. Ustadz, moderasi beragama yang diaruskan saat ini salah satunya menghargai budaya ataupun kearifan lokal. Di daerah saya ada bantengan atau jaranan yang mengandung syirik. Bagaimana menyikapinya? Apakah kita ikut berdosa meskipun hanya sekedar menonton, tapi kita mengingkari? Barakallahu fikum. Masya Allah. Gimana? Gimana caranya menonton tapi mengingkari? Enggak, dalam hati kan membantah. Enggak, pokoknya ini haram. Nah, gitu. Seharusnya dia nggak nonton. Karena Rame, nonton itu Zat. sambil menikmati. Soalnya kan rame, Zat. Rame. Iya. Kok masa yang lain hadir, kita nggak hadir tuh gimana rasanya? Ya, ada banyak hal yang bisa dilakukan. Misalnya, dia punya kegiatan di luar atau apa. Masyarakat kita tidak akan curiga kalau misalnya Anda saat ada di daerah tersebut lalu ada acara-acara yang menyimpang, misalnya penggunaan jin terutama ya, berinteraksi dengan jin lalu orang jadi kesurupan dan seterusnya, dan ada pawangnya itu, lalu kita pamit, saya pamit mau keluar, ada acara di luar, orang kan nggak bakalan curiga karena mereka menghargai ketika kita tidak ada sebab kita punya hajat yang lain. Baik. Kalau bicara ini adalah bagian dari moderasi, di mana kita diminta untuk menyampaikan pernyataan yang tidak terlalu ekstrim ya, tidak menyalahkan atau apa ya, moderasi dalam beragama atau dalam menghargai budaya itu kita sepakat.
Jangan menyatakan kalimat yang ekstrim. Tapi hanya dipakai untuk hal yang sifatnya mubah. Namun ketika itu berbicara tentang masalah perbedaan yang paling prinsip dalam agama, moderasi yang kita lakukan adalah prinsipnya, ya ketika kamu tidak bisa melakukan pengingkaran, kamu jangan memberikan gangguan. Sehingga jangan ganggu, jangan jangan memberikan jangan melarang orang lain. Itu prinsip yang ada di negara kita. Sehingga kalau kita berinteraksi dengan orang lain dalam hal yang berbeda, dengan menggunakan pendekatan moderasi beragama, ya intinya jangan ganggu. Meskipun, apakah kamu setuju dengan agama ini? Ya enggak, agama saya beda dengan dia. Dan itu hak masing-masing orang yang punya keyakinan. Wallahu a'lam. Baik Ustaz. Berarti penjelasan kita tadi moderat juga Ustaz ya? Insya Allah moderat. Moderat Ustaz. Karena kita menggunakan pendekatan yang bisa diterima secara logika masyarakat. Insya Allah. Baik, kita coba lanjut Ustaz ke pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum Ustaz, ada budaya dari keluarga orang tua, kalau mau menikah melihat tanggal weton. Kalau termasuk hari sial tidak jadi menikah. Itu apakah termasuk perbuatan syirik Ustaz? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nabi SAW mengatakan, at-tiyaratu syirkun. At-tiyarah syirkun. Tiarah atau berkeyakinan sial dengan hari tertentu atau kejadian tertentu itu kesyirikan. Sehingga dalam Islam kita tidak pernah diperkenalkan nama hari sial, waktu sial, itu tidak ada. Semua ini adalah ciptaan Allah untuk manusia. Allah sediakan hari dan manusia bisa menggunakan waktu itu untuk bekerja, mencari nafkah dan seterusnya. Dan tidak ada istilah waktu sial atau hari sial. Yang ada justru kemaksiatan itulah sumber sial. Dan ketika orang punya keyakinan itu, jadi dia punya keyakinan kesyirikan. Dan keyakinan kesyirikan itu sumber sial. Makanya kita ingatkan bahwa semua bentuk punya keyakinan sial terhadap hari tertentu atau peristiwa tertentu, keyakinan kamu ini sumber sial. Karena ini adalah keyakinan kesyirikan. Wallahu a'lam. Baik, insyaallah. Ya nanti kalau nggak cocok wetonnya pusing juga Ustaz cari-cari tanggalnya. Dan banyak yang kayak gitu ya. Jadi misalnya ada orang yang sudah terlanjur jatuh cinta. Kemudian mereka sepakat pengen nikah. Ketika dihitung, ngitungnya itu nggak sembarang orang bisa ya. Petungan itu hanya dilakukan oleh beberapa orang tertentu. Datanglah orang tuanya ke tukang ngitung tadi. Coba kalau dia nggak datang ke tukang ngitung, acara beres. Begitu dia datang dihitung. Anakmu jenenge sopo? Ini namanya ditulis. Lahir tanggal piro? Tulis ya. Kemudian apalagi ditulis. Terus digodak-gadik matuk, orang matuk. Nah, akhirnya yang perempuan, yang laki-laki sama-sama dihitung seperti itu. Kok ini nggak matuk? Yang satu angka 3, yang satu angka 9 misalnya. Ketemunya. Wow, ini nggak boleh. Karena nggak boleh, maka jika mereka tetap nekat untuk nikah, pasti nggak bahagia. Ini kan salah jadinya. Akhirnya dia mengurungkan rencana itu hanya dengan sebuah nasihat yang disampaikan oleh si dukun tadi, dan tidak ada bukti yang begitu kuat untuk mempertahankannya. Karena kan dia sendiri tidak bisa ya ngitung ini landasannya apa. Dia nggak tahu. Kemudian kenapa kok di situ disebut sebagai hari sial? Dia nggak tahu. Jadinya cuma ikut-ikutan saja. Ya kasihan anaknya. Padahal anaknya sudah berharap bisa nikah, tapi ternyata dihalangi oleh orang tuanya. Wallahu a'lam. Baik Ustaz. Kita lanjut Ustaz ke pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum Ustaz. Apakah pengajian 4 bulanan ibu hamil ada di dalam syariat? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau disebut apakah ini ada dalam syariat, jawabannya yang kami tahu tidak ada. Karena yang diajarkan oleh syariat berkaitan dengan masalah orang hamil maupun anak lahir itu adalah akikoh. Dan akikoh itu dilaksanakan setelah anak lahir di usia 7 hari.
Maka tidak ada tingkeban, mitoni, itu tidak ada. Itu murni budaya. Nah, sekarang kalau misalnya orang menggunakan itu dan dipakai syukuran. Kalau syukurannya nggak ada masalah. Cuman kalau punya keyakinan-keyakinan yang lain, nah keyakinan ini yang bermasalah. Ada yang bilang bahwa di usia itu, ya, kalau dibacakan surat Maryam, maka akan menjadi cantik. Kalau dibacakan surat Yusuf, akan menjadi cakep seperti Yusuf. Kenapa nggak dibacakan surat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Padahal beliau adalah panutan semua manusia. Nah, keyakinan kayak gini jadinya nggak benar. Apa hubungan antara bacaan Quran dengan pengaruh fisik anaknya? Padahal nggak ada hubungannya. Wallahu a'lam. Baik Ustaz, kita lanjut Ustaz ke pertanyaan berikutnya. Bismillah, Assalamualaikum. Izin bertanya Ustaz, apakah warna hitam itu budaya atau syariat Islam untuk pakaian akhwat? Dan apa hukum pakaian yang bercorak bagi akhwat? Jazakumullah khair. Barakallahu fikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Desainer mungkin ya. Kalau mengenai warna, apakah pakaian hitam itu apa tadi? Budaya? Iya. Ataukah syariat Islam? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada wanita itu untuk waliyakhrujna tafilatin. Hendaknya dia keluar rumah dalam kondisi tafilat. Tafilat itu tidak beraroma. Baik aroma bau, wanginya, maupun aroma fisiknya. Maka untuk bisa menjadi kondisi tafilat, wanita itu tidak akan menjadi lebih menarik untuk dipandang. Karena dia dalam kondisi tafilat. Cuman lihat itu, apa yang dilihat? Hitam-hitam bergerak. Gelap-gelap bergerak. Nah, untuk bisa demikian, Anda bisa mengambil pakaian yang kira-kira warnanya gelap. Hitam, coklat, terus apa lagi? Yang gelap-gelap ya. Karena dengan ini membuat Anda tidak lebih menarik untuk dipandang. Kadang begini, ada wanita yang dia biasa saja. Tapi saat dia pakai pakaian yang biasa digunakan untuk kondangan, jadinya kelihatan lebih menarik untuk dipandang. Pakaian ini tidak membuat dia semakin tidak menarik, tapi sebaliknya membuat dia semakin menarik. Makanya dalam hal ini kenapa kok dianjurkan menggunakan hitam atau yang gelap untuk menghindari suasana pandangan yang lebih menarik. Wallahu a'lam. Baik Ustaz. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum, Junah dari Karawang. Bagaimana tradisi hajat bumi yang di dalamnya masyarakat membuat makanan lalu diberikan ke laut? Pertanyaan, bagaimana agar tradisi syirik ini bisa dihilangkan, sedangkan pemerintah desa setempat mendukung kegiatan itu? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hajat bumi ini ada di banyak tempatnya. Dan itu berbeda-beda antara satu daerah dengan daerah yang lain. Tapi secara prinsip mereka melakukan sajen kepada jin atau makhluk selain Allah. Nah, kalau yang berada di gunung-gunung, orang bawa makanan atau apa terus ditaruh di gunung, kemudian dia sajen di situ sambil bertapa atau sambil begini ya, terus ngomong-ngomong apa, terus setelah itu pulang. Ini mungkin masih bisa diselamatkan untuk dikonsumsi. Tapi ketika itu dilarung di laut, terus dibuang, ada nasi, ada apa, terus nanti gimana itu Pak? Ya jadinya limbah domestik dibuang ke laut. Semoga dimakan ikan. Cuman Pak, ini kan biasanya nggak doyan ikan kayak gini. Masa ikan makan apel? Ikan apa yang makan apel? Kok lapar mungkin dimakan juga. Kalau lapar dimakan ya. Baik. Jadi ada apel, ada pepaya, ada apa dilarung. Terus setelah itu hanyut kan dia. Ada yang jatuh masuk ke dalam. Siapa yang akan makan? Bukankah ini hal yang mubadzir untuk dilakukan, sia-sia? Jadi
jika ini disebut sebagai kearifan atau kearifan lokal, jadinya kita aneh. Kayak gini kah disebut arif? Buang-buang duit. Tapi Pak, ada kajiannya. Ya kajiannya aja yang dipertahankan, yang itu jangan. Acara utamanya justru bukan kajiannya. Kajiannya itu tambahan. Acara utamanya adalah larungnya tadi. Makanya ramenya ketika pas larung. Nah yang kayak gini perlu kita kasih tahu, enggak boleh kayak gini. Bahwa ketika orang itu melakukan larung, pertama adalah ada praktek kesyirikan yang dilakukan, yaitu sajen tadi. Yang kedua, jika ini tetap dilakukan, akan ada bentuk tabdzir, sia-sia. Dan semua bentuk mubadzir, innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin. Mubadzir itu temannya setan. Wallahu a'lam. Kita lanjut Ustaz ke pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum, Ana Delvi dari Padang Panjang. Bagaimana hukumnya membangun rumah dengan simbol hewan yang menjadi budaya di suatu daerah seperti kerbau dan lain-lain? Jazakallah khair. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mengenai desain rumah, nah ini bolehlah mengikuti kearifan lokal. Terus dikasih seperti tanduk kerbau, ya. Rata-rata rumah di daerah Padang dan sekitarnya kan kayak gitu, rumah gadang, dan bahkan sampai masjidnya juga kayak gitu desainnya. Kalau ini nggak jadi masalah, karena ini tidak ada kaitannya dengan masalah pelanggaran syariat. Orang buat masjid atau apa dengan desain apapun kan terserah. Saya mau desainnya pakai kubah, saya mau desainnya nggak usah kubah, saya mau desainnya kayak gini. Dan seperti itu kan kembali kepada keinginan masing-masing masyarakat. Nah yang kayak gini mau mengikuti adat, mengikuti budaya, hukumnya boleh. Sebab syariat tidak memberikan aturan yang khusus. Wallahu a'lam. Baik Ustaz. Kita coba lanjut Ustaz ke pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum Ustaz. Mengenai uang tips yang banyak dilakukan masyarakat sekarang, yang itu sudah menjadi kebiasaan, apakah hal yang demikian diperbolehkan dalam agama Islam? Syukran jazakumullah khairan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Segala bentuk tips dalam Islam tidak boleh. Karena ketika tips itu diberikan, maka berarti penerima tips menerima 2 kali gaji. Gaji dari kantor dan gaji dari tips. Lebih dari itu, ketika ada tips, pelayanan dia jadi nggak sehat. Kenapa nggak sehat? Karena yang ngasih dengan yang nggak dikasih, pelayanannya dibedain. Ya, misalnya mau nyeberangin jalan, atau iya orang mau nyeberangin jalan ya. Nah orang yang nyeberangin itu kan kadang berharap dikasih sesuatu. Saat dia nggak dikasih, mobilnya dititeni. Nanti kalau kesini lagi, dia harus diginiin. Ya, akhirnya mereka punya rencana-rencana yang nggak beres. Nah yang kayak gitu sangat mungkin terjadi ketika tips itu dibiarkan. Akhirnya sebagian mendapatkan layanan pada grade 4, sebagian mendapatkan layanan sampai grade 5. Gara-gara apa? Tips. Nggak sehat jadinya. Dunia karyawan jadi nggak sehat itu gara-gara adalah keberadaan tips. Wallahu a'lam. Baik, kita cukup mungkin Ustaz untuk sesi kali ini. Ada closing statement barangkali? Baik, ada beberapa prinsip yang perlu dipahami ya berkaitan dengan kita bicara masalah budaya. Jadi yang pertama, Islam tidak menolak budaya. Yang kedua, bahwasanya ada budaya yang dilestarikan oleh Islam bahkan diperintahkan. Yang ketiga, jika ada sebuah penyimpangan yang terjadi di masyarakat, maka selaku orang yang sadar itu adalah penyimpangan, kita tidak boleh ikut nimbrung di sana. Dan yang kedua, kita tidak boleh memberikan pembelaan untuk penyimpangan itu, sambil melakukan dakwah di masyarakat dengan pendekatan yang dibutuhkan oleh mereka. Wallahu a'lam. Baik Ustaz, jazakumullah khairan. Jazakumullah khairan. Dan demikian para pemirsa, sesi rehat subuh kita pada kesempatan ini. Insyaallah nanti kita akan lanjut di sesi rehat subuh berikutnya. Semoga Allah berikan keberkahan untuk ilmu yang kita sudah pelajari dan dimudahkan untuk mengamalkan, juga bermanfaat untuk diri kita, keluarga, serta Ustadz yang mengajarkan. Baik, kami mewakili kru yang bertugas mohon izin undur diri pamit, dan kita tutup dengan doa kafaratul majelis.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.